ngomong. Piye ngomongnya piye sih tadi? Ngomongnya piye? Ini. Bentar. Baik, maggot adalah salah satu serangga dari golongan lalat atau golongan famili Diptera yang bukan merupakan vektor penyakit. Dan kalau kita lihat dari beberapa lalat lain seperti lalat rumah ataupun lalat hijau dari golongan Muscidae dan juga Calliphoridae, lalat pengurai juga, ada komposer juga yang merupakan vektor penyakit. Ini berbeda dengan maggot yang merupakan serangga lalat yang bukan atau tidak merupakan vektor dari penyakit. Ada banyak hal kenapa kami memilih untuk budidaya maggot ini. Yang pertama adalah kandungan protein dari maggot ini terbilang cukup tinggi, kurang lebih di atas 40%. Kemudian selanjutnya adalah daya dekomposisi dari maggot ini cukup tinggi, di mana dalam 1 kilo maggot setiap satu siklus dia bisa mengurai 65 kilo limbah organik dan juga membutuhkan waktu yang cukup singkat selama kurang lebih 15 hari. Selain itu, kelebihan dari maggot ini adalah hasil produk sampingannya yang banyak sekali bisa kita manfaatkan seperti residu hasil dekomposisi yang bisa kita gunakan sebagai pupuk organik. Kemudian bekas pupanya atau bekas kepompongnya itu bisa kita gunakan sebagai pupuk asam amino. Kemudian kita juga bisa menggunakan bekas lalat dewasanya sebagai kandidat sumber protein. Budidaya maggot BSF biasanya bisa dilakukan mulai dari telur. Telur yang sudah dipanen itu ditetaskan pada media penetasan kurang lebih selama 8 hari. Kenapa 8 hari? Lama inkubasi telur itu selama 3 hari dan menjadi larva atau maggot umur 1 hari. Biasanya maggot itu dipindah ke tempat pembesaran setelah berumur 5 hari karena ukuran maggot usia 5 hari tersebut sudah siap untuk mengurai pakan atau limbah organik. Nah, lama-lama pembesaran 10 atau 15 hari tergantung kebutuhan. Nah, ketika kita kebutuhan untuk panen fresh untuk pakan ternak, biasanya kita ambil di 10 hari pembesaran. Untuk indukan kita lanjut sampai 15 hari setelah pindah ke box pembesaran. Di umur 21 hari biasanya maggot BSF itu masuk ke fase prepupa. Nah, fase prepupa ini akan berlanjut ke fase pupa dan kemudian menjadi lalat atau indukan. Nah, setelah menjadi lalat, biasanya lalat maggot BSF ini itu akan mencari pasangan untuk melakukan perkawinan. Nah, perkawinan tersebut biasa terjadi pada pukul 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, setelah lalat jantan tadi mengawini betina, setelah melakukan perkawinan, lalat betina biasanya mencari tempat untuk bertelur. Nah, setelah bertelur, lalat betina bertelur, kemudian akan menyusul jantannya, mati juga. Jadi kenapa lalat BSF ini dikatakan lalat bersih atau bukan pembawa penyakit? Karena dia melakukan perkawinan atau melakukan proses bertelur, lalat tersebut akan mati gitu. Nah, maggot BSF ini selain dapat digunakan dalam bentuk fresh atau hidup, juga dapat diolah menjadi produk kering. Produk kering di sini ada 2 macam. Yang pertama, produk kering dengan cara pengolahan dijemur. Jadi dijemur kurang lebihnya 2 sampai 3 hari. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan oven untuk memastikan kadar air pada maggot setelah kering dari oven. Kemudian maggot ini digiling menggunakan mesin tepung. Namun kita juga bisa mengatur ukuran maggotnya, mengatur ukuran produk menjadi 2 ukuran. Ukuran pertama ukuran crumble atau butiran besar, kemudian juga ada produk tepung. Selain itu kita juga ada produk bulk neck. Cara pemrosesannya tanpa penjemuran sinar matahari, jadi langsung menggunakan microwave.
Maggot tersebut ketika sudah kering menjadi warna kuning keemasan serta memiliki bentuk seperti tabung. Maggot ini bisa jadi mengembang dengan aroma yang lebih harum.